Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Siapa yang tidak kenal dengan Letnan Jenderal TNI Sintong Panjaitan? Iya, dia adalah seorang purnawirawan Jenderal Korps Baret Merah Kopassus, kelahiran Sumatera Utara, 4 September 1940. Pengalaman tempur di berbagai operasi yang pernah dilakukan oleh Sintong Panjaitan tidak perlu diragukan lagi. Mantan Danjen Kopassus itu pernah terlibat dalam berbagai operasi, yang diantaranya Operasi Kilat Penumpasan Gerombolan DITII Pimpinan Kahar Musakar di Sulawesi Selatan pada tahun 1964 sampai 1965. Operasi Perebutan Stasiun RRI dari pemberontak PKI. Operasi Perebutan Irian Barat di tahun 1969. Operasi Woylah atau yang dikenal dengan pembebasan pesawat Garuda DC-9 dari tangan teroris yang terjadi di Woylah pada tanggal 31 Maret 1981, hingga operasi militer di Timur Timur di tahun 1991. Nama Sintong Panjaitan mulai ramai diperbincangkan publik ketika dia memimpin Satuan Anti Teror 81 atau Satgutlor 81 Kopassus yang terjun dalam operasi pembebasan pesawat Garuda DC-9 Woylah yang disandra oleh kelompok teroris di Bandara Dong Muan. Sebab ketika itu, pasukan khusus anti-teror masih tergolong baru, dan Sintong Panjaitan berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki satuan khusus anti-teror yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan terorisme. Pembentukan Satuan Khusus Anti-Teror TNI Angkatan Darat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satuan Penanggulangan Terorisme atau Satgutlor Kopassus adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak dapat dilupakan bagi Sintong Panjaitan. Jenderal senior Kopassus ini mengungkapkan sempat terjadi insiden berdarah pada saat pembentukan Satgutlor 81. Bagaimanakah kisahnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan menceritakan, jauh sebelum peristiwa pembebasan pesawat Garuda di Woylah, sejumlah prajurit pilihan yang tergabung dalam para komando Angkatan Darat dan Kopasanda telah diperintahkan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat untuk membuat satuan khusus yang memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman terorisme. Karena waktu itu, sekitar tahun 70-an, ada peristiwa pembajakan pesawat milik salah satu maskapai Indonesia pertama kali, yaitu peristiwa Vickers Vixcon Merpati Airlines dengan nomor penerbangan MZ171. Dengan demikian, maka dibentuklah Satuan Anti Teror yang dinamakan Satgultor atau Satuan Penanggulangan Terorisme, kata Letnan Jenderal TNI Sintong Panjaitan. Setelah Satgultor dibentuk, TNI mengirimkan beberapa prajurit pilihannya untuk melakukan studi banding dan latihan ke Belanda, Inggris, dan Jerman. Mereka yang dikirim diantaranya yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Honorarius Luhut Binsar Panjaitan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan. Sintong Panjaitan menjelaskan, Satgultor Kopassus yang awalnya berasal dari grup 4 Sandi Yuda, ketika itu sudah mulai menggencarkan latihan-latihan penanggulangan teror di markas Kopassus. Waktu itu latihan anti-teror dilakukan dengan sangat-sangat berat, karena mereka harus bertindak secara sendiri-sendiri. Tapi harus ada feeling antara satu dengan teman yang lain, terutama dengan latihan ledakan. Itu sudah seperti mainan kami tiap hari. Kemudian latihan monitoring.
bagaimana kita bisa menyusup kemana-mana. Sampai malam-malam pun kita laksanakan latihan itu, ujar Sintong Panjaitan. Sintong juga mengungkapkan bahwa dalam proses pembentukan Satgultor menjadi satuan khusus penanggulangan terorisme yang benar-benar handal ketika itu, dirinya harus kehilangan 11 orang teman-teman dekatnya yang tewas akibat ledakan bom pada saat latihan. Karena begitu beratnya latihan itu, kita sudah kehilangan 11 orang yang gugur dalam latihan anti-teror itu. 11 orang itu merupakan orang-orang terbaik dulu di situ. Ada 11 orang. Saya sampai menangis karena kehilangan orang-orang terbaik ketika latihan itu, termasuk ajudan saya yang namanya Miskar, ujar Sintong Panjaitan. Sambil menghela napas panjang, Sintong kembali menceritakan tewasnya 11 orang personil Satgultor Kopassus ketika itu terjadi. Ketika dirinya hendak melakukan demonstrasi menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu, yakni Jenderal TNI Mahmud Murad. Dalam insiden tersebut, dirinya pun hampir tewas akibat serpihan ledakan menghantam perutnya hingga dirinya bersimbah darah. Pada waktu itu, datang Pak Edi Sudrajat. Saya ditangkap. Kau masuk ke ambulan, kata Pak Edi kepada saya. Loh, ada apa ini Pak? Kok saya disuruh masuk ke ambulan? Itu kau lihat perutmu, kata Sintong mengisahkan percakapannya dengan mantan Kasat ke-16, Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat. Pas saya lihat, loh kok banyak darah di perut saya? Saya tidak sadar itu. Orang di rumah pun sudah pada ramai. Pak Sintong kena, Pak Sintong kena. Ternyata perut saya yang kena, ujar Sintong Panjaitan. Menurut Sintong Panjaitan, luka robek di perutnya disebabkan oleh serpihan bom yang ketika itu terpental hingga menyebabkan besi kopel rim yang dipakai bersama seragam PDL-nya robek dan masuk perut. Tetapi untungnya tidak masuk dalam perut Sintong Panjaitan secara utuh. Sintong pun menegaskan, satuan anti-teror Kopassus yang pertama kali berdiri jauh sebelum pembebasan Sandra di Bandara Don Muan pada tahun 1981 adalah Satgutlor Kopasanda atau Sat 81. Baru kemudian, di tahun 1982, nama itu dirubah menjadi Detasemen Khusus Anti Teror Kopasanda atau Den 81. Itulah kisah insiden berdarah pembentukan Satgultor 81 yang diungkapkan oleh Jenderal Senior Kopassus, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.